Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana peta kekuatan dari Uzbekistan dan juga timnas Indonesia, sekarang saya ingin ke Bung Hamka. Bung Hamka, ini kan sebenarnya kalau dari sisi persiapan Indonesia cukup lebih diunggulkan lah dibanding Uzbekistan ya. Waktu persiapannya sedikit lebih banyak ya pada saat karena lolos lebih dulu. Apakah ini sejauh ini membacanya bagaimana persiapan dari timnas Indonesia, Bung? Silakan. Ya, kalau saya sudah semua ya, saat ini dipaparkan tadi sama Bang Ali sudah. Saya hanya ingin menambahkan di mana ada poin mental para pemain kita sudah tidak takut bertanding lebih dulu dengan negara-negara yang mempunyai sepak bola lebih maju dari kita. Nah, jadi saya rasa saya hanya berbicara menambahkan sedikit bahwa mental pemain yang ada sekarang ini sudah merasa bahwa semua sama, semua negara bisa dikalahkan. Dan akhirnya terbukti terakhir kali kemarin kita mengalahkan Korea yang sepak bolanya bisa kita tahu lebih maju dari kita. Nah, untuk semifinal nanti ini saya rasa pemain-pemain Indonesia 23 ini sudah mencapai target yang dipaparkan di awal oleh Coach Sintayong bahwa dia menargetkan kita bisa sampai semifinal dan akhirnya tercapai. Dan saya rasa untuk pertandingan melawan Uzbekistan ini ya teman-teman para pemain saya rasa nanti tulus. Jadi Uzbekistan harus berhati-hati ketika bertemu dengan tim yang nanti tulus, dan itu akan jadi bumerang buat Uzbekistan sendiri. Dan di mana kita bisa tahu seperti apa yang dikatakan Saji tadi, progres dan juga proses sepak bola yang dibangun oleh Sintayong ini sudah sangat berkembang, sangat maju, di mana kita bisa lihat para pemain berani pegang bola, berani bermain dari kaki ke kaki, tidak ada lagi yang namanya itu dari kiper langsung striker. Jadi saya rasa peluang kita masih ada untuk melaju ke final nanti. Oke, peluang besar karena mentalitasnya luar biasa ya. Apalagi pertanyaan Mbak tadi bahwa persiapan kita lebih dulu bertanding. Nah, saya rasa ini salah satu untuk menjaga recovery ya. Jadi saya rasa mungkin kita akan lebih siap. Jadi untuk saya pribadi saya rasa kita bisa melaju ke partai final. Amin, amin. Optimis tentunya ya, Bung ya. Ini selain tentunya, betul, selain tentunya para pemain yang secara mentalitas ini sudah sangat membara tentunya untuk mempersiapkan laga yang sangat menentukan esok. Kita juga akan lihat bagaimana persiapan dan juga euforia langsung di Qatar, karena sudah akan bergabung bersama kami. Sudah ada Mas Ali Murtado atau Pak Ali Murtado yang berada di Qatar. Ini adalah supporter dari Indonesia yang berada di sana, yang tentunya sudah menyaksikan beberapa laga sejauh ini. Selamat malam waktu Jakarta, Bung Ali Murtado. Malam kita, apa kabar? Kabar baik, Bung. Ini bagaimana kemudian sejauh ini dari sana memantau, apalagi persiapan menjelang laga yang bikin deg-degan pastinya? Iya, sebenarnya dari laga pertama antusiasme itu sudah sangat tinggi ya. Cuman yang membedakan untuk laga semifinal besok adalah banyaknya diaspora Indonesia di luar Qatar. Mereka yang berasal dari United Arab Emirates, kemudian ada yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Kuwait. Itu juga yang berbondong-bondong untuk datang ke Qatar menyaksikan laga ini. Jadi ini euforianya bukan hanya untuk WNI di Qatar, tapi praktis WNI di Timur Tengah juga, diaspora kita di Timur Tengah. Sudah berapa banyak ini? Apakah sudah ada komunikasi dari semua WNI yang berkumpul ini, Bung, sejauh ini? Bagaimana? Bagaimana komunikasi kemudian dengan sesama supporter untuk persiapan nonton besok? Apakah ada nobar ini, jangan-jangan? Oh ya, kalau sejauh ini sih kalau kita di Qatar kita masih fokus untuk mobilisasi supporter ke stadion langsung ya. Jadi kita akan penuhi stadion dengan supporter kita. Kemudian kalau koordinasi dengan supporter lain, sebenarnya ini kan bukan kali pertama saja ya Qatar Indonesia bermain di Qatar. Pada saat Piala Asia Senior juga Indonesia ada di sana, bahkan masuk ke 16 besar begitu ya. Jadi kita sudah memiliki grup WhatsApp yang anggotanya ribuan, kemudian juga kita sudah membentuk korwil di masing-masing wilayah di Qatar. Jadi
komunikasi kami sangat-sangat berlangsung baik saat ini. Dan insya Allah besok kita akan siapkan juga kejutan-kejutan karena gimana, Agita? Iya, silakan dilanjut, Bung. Silakan dilanjut. Ya, karena bagi kami WNI di Qatar, momen Piala Asia ini bukan hanya soal perayaan kehadiran timnas di sini dan apalagi sampai masuk babak semifinal ya, tapi juga ini adalah momen untuk mempromosikan Indonesia sekaligus. Jadi saat ini media-media di Qatar itu tertuju terutama ke Indonesia ya, karena seperti tadi Bung Akmal bilang dari 4 tim yang maju semifinal itu satu-satunya yang debutan adalah Indonesia. Jadi media Qatar benar-benar menyorot Indonesia dan kita manfaatkan betul itu untuk mempromosikan Indonesia. Wah, luar biasa. Sejauh ini Bung sudah ada mungkin data kah akan ada berapa ribu supporter kira-kira dari orang Indonesia atau WNI yang akan menonton di sana nanti? Ya, Agita, kalau misalkan kita lihat kan kapasitas stadium Abdullah bin Khalifa ya, ABK, atau di sini sering diplesetkan jadi Gelora bin Khalifa GBK karena saking penuhnya dengan sama-sama supporter GBK Indonesia ya? gitu ya. Itu kan kapasitasnya sekitar 10.000 ya, dan sampai saat ini atau bahkan sejak kemarin itu tiket itu sudah sold out. Jadi dan kami memperkirakan supporter Uzbekistan tidak akan terlalu banyak. Jadi mungkin sekitar 9.000 sampai 10.000 itu akan dipenuhi oleh supporter kita. Dan seperti yang sering juga disampaikan bahwa dari kelompok supporter Garuda Qatar juga sudah melakukan blocking tiket. Tentu tidak seluruhnya, hanya beberapa saja untuk mengamankan supporter yang militan lah begitu untuk memudahkan mereka memberikan dukungan. Blocking tiket sendiri kita lakukan saya pikir sekitar 3.000-an lah ya, tiket kita blok seatnya gitu ya, dan sisanya sekitar 7.000-an itu kita dirilis oleh panitia melalui aplikasi khusus namanya Haya application. Dan sejauh ini baik yang Haya application maupun yang blocking tiket tadi itu sudah habis semuanya. Wah, luar biasa, ini persiapannya ini sudah matang sekali ternyata dari supporter di sana ya. Sudah ribuan, sudah dikoordinir dan juga manajemennya luar biasa. Kita tentunya akan menantikan bersama-sama, tapi terima kasih sekali lagi Bung Ali Murtado sudah berbagi antusiasme para supporter yang di sana. Salam tentunya untuk seluruh WNI yang di sana. Mudah-mudahan pertandingan berlangsung aman, lancar dan tentunya Indonesia bisa meraih kemenangan. Terima kasih sekali lagi, Bung. Terima kasih Agita. Oke. Terima kasih. Ini luar biasa ya, Bung Akmal. Sekarang saya ingin ke Bung Akmal langsung. Tadi kalau Bung Ali Murtado sudah bercerita bagaimana antusiasme, bahkan tadi ditambahkan oleh Bung Hamka sendiri, mentalitas dari skuad kita ini sudah sangat-sangat terbentuk karena sudah melawan tim superior, sudah beberapa tim ya dalam laga terakhir. Ini menjadi kekuatan kita kah atau justru jadi terbawa euforia ini yang harus diwaspadai lah dalam tanda kutip tentunya? Ya, kalau saya mengistilahkan perjalanan kita ini seperti drama Korea ya. Queen of Tears lah, Wonderful World gitu kan. Yang digemari orang Indonesia. Siapa yang menyangka kita bisa sampai lolos ke babak semifinal, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya keyakinan yang sangat kuat dengan materi pemain yang ada saat ini bahwa tim kita bisa memberikan kejutan lagi di semifinal untuk bisa lolos ke final. Kalau orang mengistilahkan 2006 misalnya Piala Eropa Yunani, siapa yang kenal Yunani? Mereka di bawah kepungan Jerman, Italia, Spanyol, Inggris dan juga tuan rumah Portugal, tapi mereka akhirnya bisa jadi juara sebagai tim kejutan. Apalagi sekarang misalnya pujian-pujian dan juga sanjungan dari seluruh media tadi disampaikan juga gitu kan. Sampai media Prancis, Le Carnet Opos mengatakan bahwa Indonesia menjuluki Indonesia sebagai tim pengacau, mengacaukan prediksi Piala Asia kali ini gitu kan. Kemudian bahkan koran Korea, Kosun itu menyebut Sintayong sebagai rubah yang menghancurkan negaranya sendiri gitu kan. Footballist media Korea juga menyebutkan Sintayong dengan julukan God Taeyong gitu kan, Dewa Taeyong gitu. Nah, ini yang menarik di mana pemain-pemain kita sekarang mendapatkan pujian yang kita berharap pujian ini tidak meninabobokan. Para pemain melupakan semua pujian, tetap partai melawan Uzbekistan karena menurut saya ada satu hal yang menguntungkan buat kita kali ini walaupun Rafael Struijk tidak main misalnya,
Karena stadion tadi GBK, Gelora Bung Khalifa. bin Khalifa, Bin Khalifa. Abdullah bin Khalifa ini Iya. sangat memberikan berkah buat Indonesia karena setiap Indonesia main di sini kita selalu menang. Yang pertama di Piala Asia Senior kita kalahkan Vietnam. Waktu melawan Qatar kita main di Jassin bin Hamad, kita kalah 0-2. Tapi di 3 pertandingan terakhir kita melawan Australia di Abdullah bin Khalifa, kemudian Jordania, Korea Selatan di tempat yang sama dan Uzbekistan akan kita hadapi di tempat yang sama. Bukan mustahil berkah dari stadion Abdullah bin Khalifa Amin, ini amin. bisa memberikan kekuatan moral buat para pemain, apalagi tadi dikatakan hampir 10.000 masyarakat Indonesia Akan menonton langsung menonton di di sana. sana. Belum lagi yang di Indonesia kan dengan doa-doa pencakar langitnya yang luar biasa gitu kan, dan kita berharap momentum ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola kita. Yang penting adalah STY gitu. Ya. Semua terus yakin bahwa kita bisa berprestasi. Amin. Nanti kita akan bahas juga ya tentunya selain euforia dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, nanti kita akan bahas strategi langsung yang akan mungkin dilakukan oleh Coach Sintayong, dan nanti kita juga akan melihat lagi bagaimana dukungan dari supporter. Kalau tadi pria, sekarang supporter wanita yang berada di Qatar nanti juga akan memberikan cerita-ceritanya kepada kita. Usai jeda pemirsa, kami kembali.